Halo, Ko. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Iron Nenggolan, usia 26 tahun, oke, untuk stay-nya di Kalimantan Selatan. oke, Kalsel. Pekerjaannya di tambang sebagai mekanik, kok. Oke, Dan ada usaha bengkel juga, sudah jalan 4 tahun, oke, usaha bengkel sepeda motor. oke. Untuk omset di bengkel itu bisa kisaran 20 sampai 30 juta per bulan. Bersihnya aja bengkelnya. Bersihnya mungkin kok karena pengeluarannya dari situ semua, mungkin 3 juta sampai 4 jutaan lah kok. Maksudnya pengeluaran dari situ semua tuh bagaimana? Pengeluarannya kayak gaji karyawan, Oh iya pasti dong. biaya operasional kayak listrik, air gitu kok. Oke, Kemudian putaran barangnya, oke, kemudian sama kontrakannya kok. oke, Nah, untuk gaji ditambang kisaran 10 sampai 12 juta kok per bulan. oke, oke. Jadi kamu bisa take home 15 juta lah ya. Pengeluaran? Ya, 15 juta. Untuk pengeluarannya, ya itu sudah bersih kok. 15 juta itu sudah bisa bersih. Enggak, pengeluaran kamu dari mana dong? Kalau gitu. Dari bengkel, semuanya dari bengkel. Oke. Karena saya masih single. Itu single tuh bukan alasan pengeluaran lu dari bengkel, ya. Itu bukan alasan Oke, tuh. siap kok. Oke, jadi kita kan bagi nih. Kita rapiin dulu ya. Satu, kamu punya gaji mekanik 12 juta. Oke. Dua, usaha bengkel. Usaha bengkel kamu ini yang aneh nih. 3 sampai 4 jutanya ini aneh karena tadi pengeluaran kamu 0 gitu kan. Ini nggak masuk akal ya. Jadi usaha bengkel kamu kan bikin duit 20 juta nih. Omset. Cost kamu ini biar kita pakai bahasa bayi ya biar gampang ya. Cost bengkel kamu di luar pengeluaran pribadi kamu berapa? Untuk makan aja kok, paling 2 juta sampai 2 juta 500 aja. Itu Untuk pengeluaran kebutuhan saya pribadinya sendiri. segitu. Tempat tinggal Iya, segala pribadi. macam? Iya, di bengkel itu sendiri saya tinggal kok, sama anggota. Oke. Berarti cuma 2 sampai 3 juta kan? Nah, itu harusnya Iya, jangan masukin pengeluaran bengkel kamu gitu loh. Kan itu kamu makan sendiri, itu tuh makannya rame-rame 2 sampai 3 juta itu. Iya, kalau rame-rame kok saya tanggung juga untuk makannya. Iya. Jadi saya ikut makan di situ dari pengeluaran bengkel gitu. Jadi kamu Jadi benar-benar untuk gaji tinggal saya ini utuh dari spesifik tambang, case ya. ya ini berarti kamu tinggal di bengkelnya, kamu makan di bengkelnya gitu. Iya, betul. Oke. Sebenarnya pengeluaran pribadi itu harus dipisah selalu ya. Jadi bisnis itu bisnis ya. Bisnis sama pribadi harus beda. Ini yang pertama. Kamu coba pisahin dulu deh pengeluaran pribadi sama pengeluaran bisnis kamu ya. Di sini paling ketemu angkanya nanti akhirnya cuma 2 juta nih. 2 sampai 3 juta gitu kan. Jadi kamu bersih bisa bikin 12 juta gitu. Nah, bengkel kamu itu bisa dikembangin nggak? Untuk sekarang ini harusnya bisa kok, cuman harus cari tenaga ahli yang benar-benar bisa menggantikan saya sendiri karena kendalanya terkadang Waktu. saya pulang dari bantu terus kok. Oke. Kamu berarti harus cari orang dong. Iya, betul kok. Oke, yang pertama adalah cari orang. Kamu cari orangnya dulu buat gantiin kamu di bengkel karena kamu masih kerja jadi mekanik kan. Di tambang. Betul. Dan itu jangan itu paling enak itu biarin. Emang ini saran yang gue selalu saranin ke teman-teman semua, ya. Punya kerja tetap. Terus mulai bikin bisnis kecil. Ini paling bagus nih, ini strategi paling bagus. Jadi jawabannya kan ketika kerja tetap lu gaji 12 juta, tapi bengkel lu misalnya nanti ini omsetnya grow jadi 100 juta, itu baru boleh nanti tinggalin kerja tetapnya. Karena orang selalu banyak yang nanya, mendingan kerjanya atau bisnisnya? Jangan dipilih, pakainya angka gitu loh. Jangan subjektif, objektif aja. Gaji gue di kerjaan tuh berapa, bisnis gue tuh bikin berapa. Ketika bisnisnya udah bikin jauh lebih besar, ya udah pindah ke bisnisnya gitu. Tapi kan dari dua ini ada kesempatan kan. Ini pilihan A kan, ini pilihan A, ini pilihan B kan.
yang kesempatan untuk bikin uang lu lebih besar udah pasti pilihan yang B gitu. Jadi sekarang harusnya pekerjaan lu gimana caranya cari karyawan itu gitu. Dana darurat lu kan berarti cuma butuh kecil ya kan? 20 Iya, juta kok. itu cukup gitu loh. 15-20 juta. Sekarang posisi keuangannya gimana? Cash masih ada? Kalau untuk cash itu kok aku masukin ke emas Pegadaian 72 juta. Oke. Untuk kripto di Bitcoin mulai tahun kemarin DCA ya kok. Ya. Totalnya 52 juta dan sekarang Oke. kena drawdown ya. Oke. Cashnya ada berapa? Ya itu aja sih kok, 72 juta yang di emas sama Bitcoin 52 juta. Oke, ini di trim dulu ya dua-duanya. Karena kamu mesti punya posisi cash at least 30 juta. Kamu terserah ambilnya dari mana. Mau ambil dari Bitcoinnya boleh, mau ambil dari emasnya boleh. Tapi saran gua karena Bitcoin kan masih turun ya 40% ya sekarang ya. Jadi dari emasnya aja ambilnya. Jadi 72 ini dijadiin nanti 42. Oke, 30-nya ditaruh di cash. Ini kamu taruh di RDPU. In case bengkel kamu kenapa-napa atau pekerjaan kamu kenapa-napa. Itu dulu. Siap kok. Oke, jadi satu PR kamu rebalance. Dua, cari karyawan yang gantiin waktu kamu. Oke? Oke kok, masih ada pertanyaan kok. Boleh, boleh. Nah, sarannya untuk aku bisa grow lagi untuk usaha saya ini income 30 sampai 50 juta per bulan itu dengan kondisi saya kerja di tambang itu kan agak susah kok bagi waktunya. Nah, itu sarannya gimana kok? Saya itu kerja di tambang itu 3 hari masuk malam, 3 hari masuk siang, 1 hari off. Ya. Jadi kalau saya masuk malam, harusnya saya istirahat ya saya ikut ngerjakan di bengkel gitu kok. Oke, jawabannya adalah kamu cari orang dulu. Nah, cari orang ini dia melakukan teknik yang namanya shadowing. Ya. Jadi orang nggak usah yang paling jago. Jadi orang ini ngikutin kamu ya, ngerti caranya dulu. Kadang-kadang kamu berarti mekanik yang berpengalaman kan, karena kerja di tambang gitu. Dia ini kamu harus ajarin dulu. Jadi mungkin 3 bulan pertama kamu buang waktu buat dia tuh ngikut kamu gitu loh. Setelah udah cukup lama, baru kamu kasih delegasi ke dia, kamu kerja di tambang gitu. Kamu nggak usah kerja di bengkelnya lagi. Kamu bengkelnya mikir lebih strategis lagi gitu. Jangan kamu yang kerja. Paham? Paham kok, cuman aku sudah selama 4 tahun ini kok cari karyawan itu setelah ikut saya kan di depan bengkel itu orang tambang lalu lalang nih kok pakai dinas. Ya. Semuanya itu pasti FOMO kayak mau kerja ke tambang aja. Jadi kebanyakan anggotaku tuh resign Ya, cari ya. kerja ke tambang gitu kok. Jadi agak susah saya kok. Ini Jadi cuma jiwa masalah untuk cara- pembagian hasil, oke? Manusia itu kamu harus percaya bahwa manusia cuma hanya insentif. Kenapa dia jadi FOMO ke tambang? Karena gajinya bisa dapat kayak kamu, ya nggak? Iya betul kok. Kamu gimana caranya bikin skema, kalau lu kerjain sekian, per pengerjaan kamu bagi hasilnya. Gitu. Jadi kalau bengkelnya berkembang, dia juga keuangannya berkembang. Siap, kok. Manusia gampang kok, manusia itu nggak repot. Orang banyak bilang manusia itu kompleks, nggak. Manusia itu cuma masalah insentif dong. Oke? Oke kok, satu lagi kok, terakhir Ya. kok. Jadi kalau dengan strategiku yang saat ini, saya kan kerjanya untuk cari orang dulu gitu kok. Jadi untuk sementara untuk jalan saya mendapatkan orang, saya itu supaya hit di 1M itu kok kira-kira tercapai nggak kok di 3 sampai 5 tahun lagi kok. Dengan Kalau- rencana Hmm, 2 tahun lagi rencana mau nikah sih kok. Biaya ke situ hampir 100 juta gitu kok. Oke. Rencana kamu kapan itu? Udah itu. 2 tahun lagi kok di umur-umur 29 30. Kamu kan berarti mesti punya sekitar, kamu mau menikah berarti dalam waktu dekat, kamu mau punya 1 miliar sebelum menikah karena 100 juta dipakai untuk biaya nikah ya kan? Iya betul kok. Kamu berarti, kamu cuma bisa nabung 12 juta, kamu mesti 3 kali lipatin dong income kamu. Kamu mesti berarti kalau dalam 3-5 tahun, kamu mesti mendapatkan uang at least 30 juta bersih per bulan, ya kan? Bengkelnya. Selama 33 bulan. Ya itu kurang dari 3 tahun tuh, 2 tahun sekian bulan. Jadi kamu harus antara 25 juta sampai 30 juta bersihnya. Habis itu kamu lanjut Naikin investasi income kayak yang dari kamu udah bengkel ngerti. ya, kok. Kenapa? Berarti naikin income yang dari bengkel itu tadi ya kok ya? Betul, fokus untuk cari orang tadi, dibagi hasil ke dia, untuk supaya kalau bengkelnya tambah besar ya dia mendapatkan hasil juga gitu loh. Oh, oke. Oke kok. Terima kasih Oke. banyak kok.
Betul. Jawab. Oke, semoga terjawab ya.